Sukacita luar biasa karena pada hari ini kita ingin bersilaturahmi ya, walaupun sering kita berkomunikasi baik lewat handphone, WA, telepon atau ketemu kita langsung, tapi hari ini adalah momen yang paling luar biasa ya, karena hari ini kita bertemu juga dengan Pak Marius ya, dengan Pak Iwan Rahayu yang luar biasa. Kebanggaan saya, kehangatan saya keduanya, di mana kami bisa berdiskusi, bertukar pikiran mengenai apa yang ada di tengah di bawah di masyarakat ya. Dari 11 kelurahan semuanya hadir di sini. Dari 11 kelurahan ini, tidak pusing-pusing, tidak usah mulu-mulu. Satu kelurahan berarti suaranya 1000. Bagaimana caranya? Ya teman-teman yang dari satu kelurahan itu, kelurahan Jurang Manu, bentuk tim. Oke, bagaimana suaranya biar 1000? Bagi tugas. Saya tidak berbicara hari ini, Bapak Ibu semua yang hadir adalah pemilih, bukan. Tim. Tapi mesti kerja semuanya. Kerja keras semuanya. Hasilnya apa? Hasilnya nanti akan dicapai pada saat 14 Februari. Jadi 2024 bukan mendahulukan Tuhan, tapi minimal keyakinan itu ada di dalam diri mereka dan ada di dalam diri kita semua. Bahwasanya Bu Ami, Pak Marius maju di periode ketiga besok 2024 pasti jadi kembang. Karena beliau berkomitmen dari mulai 2014. Mudah-mudahan kehadiran saya, kehadiran Bu Ami, kehadiran Pak Marius bisa membawa manfaat buat kita semua. Saya senang bersama dengan Ibu Made Laksmi Pusparini dan juga Bung Iwan Rahayu yang sama-sama bersilaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian. Saya tahu bahwa kerinduan kita sama. Saya rindu untuk bertemu Bapak Ibu dan Bapak Ibu juga pasti rindu bertemu dengan saya. Kami selalu bersama bertiga menunjukkan bahwa semangat gotong royong inilah yang akan memberhasilkan kita bersama.
Kami bergotong royong bertiga untuk datang kepada Bapak Ibu, dan Bapak Ibu bergotong royong bersama kami untuk menjadi pejuang dan meraih kemenangan. Bukan hasil kemenangan yang kami raih, bukan kemenangan kami, melainkan kemenangan Bapak Ibu yang telah bersama-sama dengan kami. Karena ini menjelang bukber, boleh dong bercerita sedikit? Setuju? Ada cerita tentang seorang sahabat Nabi. Pasti Bapak Ibu sudah pernah sering mendengar. Seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bernama Salabah. Salabah ini adalah seorang sahabat Nabi yang sangat terbatas ekonominya. Ia bahkan hanya memiliki satu baju yang secara bergantian digunakan oleh Salabah dan istrinya. Pada suatu ketika ia adalah seorang yang taat beribadah, taat sholat ke masjid secara berjamaah. Lalu kemudian suatu hari Salabah keluar dari masjid, dia mengatakan begini, lalu bertemu dengan Nabi. Nabi bertanya, kenapa kok Salabah tiba-tiba engkau cepat-cepat keluar? Sampai kamu belum sempat berdoa, lalu sudah keluar dari masjid. Salabah menjawab, Nabi, saya ini adalah seorang miskin yang tidak memiliki baju. Baju yang saya punya ini, saya mau buru-buru datang ke rumah untuk memakaikan kepada istriku. Nabi berpesan kepadanya, syukurilah nikmat yang telah engkau miliki. Artinya apa? Bahwa Salabah diberikan kekuatan untuk mensyukuri keadaannya apapun, walaupun hanya punya satu baju. Lalu kemudian pada pertemuan kedua dia meminta, Nabi, tolong doakan saya supaya saya diberikan harta yang berlimpah. Nabi pun tidak mengiyakannya. Tapi Salabah tetap taat untuk sholat, Salabah tetap taat untuk beribadah, dan tetap taat untuk berdoa. Pada pertemuan ketiga, Salabah tetap tekun. Ia mengatakan, Nabi, doakan saya supaya diberikan harta. Ini pertemuan ketiga. Maka aku akan membayar semua kewajiban-kewajibanku. Dia berjanji kepada Nabi. Ketika itu pun Nabi tergerak hatinya berdoa untuk Salabah. Pada akhirnya Salabah diberkati, diberikan kelimpahan harta. Ia beternak kambing sampai seluruh kota dipenuhi oleh kambing-kambing Salabah. Pada saat itu ada kewajiban untuk pemberian zakat. Ketika Nabi mengutus dua orang sahabat lain datang ke Salabah, Salabah lalu menolak memberi zakat sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh Nabi. Lalu kedua utusan Nabi balik ke Nabi, lalu mereka mengatakan, Nabi, Salabah menolak untuk memberi zakat, padahal begitu banyak harta yang sudah dia miliki. Akibatnya Nabi pun marah dan memberikan titah untuk tidak menerima zakatnya Salabah kembali. Lalu Salabah terus datang kepada Nabi. Pada akhirnya sampai Salabah meninggal, dia tidak pernah diterima zakat daripadanya. Pesan apa yang kita bisa ambil Bapak Ibu dari pesan cerita ini? Bahwa komitmen yang tadi disampaikan oleh Pak Iwan Rahayu untuk kita masing-masing tidak boleh kita ingkari. Setuju nggak? Karena kalau siapapun yang akan mengingkari itu kita sebut sebagai apa? Salabah. Setuju nggak? Jadi kalau ada orang yang ingkar janji, maka kita panggil dia sebagai Salabah. Ya.
Karena salaba adalah orang yang ingkar janji. Kita sudah berkomitmen sama-sama. Made Laksmi tadi sudah berkomitmen untuk memperjuangkan masyarakat. Bung Iwan Rahayu juga sudah memperjuangkan masyarakat. Saya juga turut bersama-sama bergotong royong memperjuangkan hak-hak rakyat lewat tugas dan fungsi kita masing-masing. Kita tidak akan mengingkarinya. Kami berharap bahwa pertemuan kita hari ini kita jalin bersama dan terus secara terus-menerus. Perbedaan pendapat, perbedaan politik yang sudah terjadi hari ini, yang sudah terjadi sampai hari ini, kita satukan menjadi satu tujuan untuk meraih kemenangan masa depan.